Riya adalah salah satu perbuatan tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Seperti apa riya? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam beberapa surah dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 264. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manna wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Tentang riya juga dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minu billahi wa la bil yaumil akhir. Wa may yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Hukum perbuatan riya adalah haram dan digolongkan dalam syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai dengan hadis dari Mahmud bin Labid. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling ditakutkan dari apa yang saya takutkan menimpa kalian adalah asyirkul asgar." Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan asyirkul asgar? Rasulullah SAW menjawab, ar-riya. Rasulullah juga mengajarkan untuk beramal dengan niat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya amalan seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan. Muttafaqun alaih. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani memperdapat mengenai riya yang ditulis dalam kitabnya Fathul Bari. Berkata, riya ialah menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat manusia, lalu mereka memuji pelaku amalan tersebut. Imam Al-Ghazali berpendapat riya adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Imam Habib Abdullah Haddad juga berpendapat mengenai riya. Ia berkata, riya adalah menuntut kedudukan atau meminta dihormati daripada orang ramai dengan amalan yang ditunjukkan untuk akhirat. Pengertian riya adalah sikap yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang riya tergolong sebagai orang munafik. Ini sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 142 yang berbunyi, dan apabila mereka berdiri mengerjakan sholat, maka mereka berdiri dalam keadaan malas dan riya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Beberapa bahaya riya diantaranya adalah menghapus pahala atas amal kebaikan yang dilakukan. Riya lebih berbahaya daripada fitnah, menimbulkan kesempitan dalam hidup, jiwa menjadi tidak tenang dan terus-menerus gelisah, hilangnya wibawa dan karisma diri di hadapan orang lain, hilangnya keimanan, timbul kesengsaraan, bisa mendapat siksa di akhirat, terjebak dalam kesombongan yang nantinya akan membuat sulit diri sendiri. Orang yang melakukan riya akan terhalang dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menjadikan amal ibadah yang berpotensi mendatangkan kebaikan dan pahala menjadi hilang bahkan membuat dosa.